Nggak apa-apa kali ya, nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek nggak? Padahal rambutnya sama aja. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut, kita jadi masuk neraka? Sebenarnya padahal pakai jilbab, nggak pakai jilbab, sama aja manusia. Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab. Selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya. Dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan maknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang maknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah Kumailah Hakimah yang sudah mempertawakan ajaran-ajaran syariat Islam, mengolok-olok perintah agama terkait dengan masalah hijab ataupun kerudung ini teman-teman. Pada kesempatan ini juga kita masih mengangkat masalah Kumailah Hakimah ini. Di dalam sebuah video dia sangat tegas sekali mengatakan nggak apa-apa ya kalau tidak pakai hijab, kata Kumailah Hakimah ini teman-teman. Lalu dia membandingkan antara perempuan dengan laki-laki, di mana laki-laki sangat bebas memperlihatkan rambutnya. Maka Kumailah juga mengatakan kalau perempuan itu juga harus bebas memperlihatkan rambutnya, tidak mesti pakai kerudung atau jilbab. Nah, coba kita lihat videonya berikut ini teman-teman. Jangan lupa meninggalkan komentarnya di bawah teman-teman. Mari kita simak berikut ini. Nggak apa-apa kali ya, nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek nggak? Padahal rambutnya sama aja. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut, kita jadi masuk neraka? Coba bayangin deh, ada dua orang, yang satu nih jahat, suka mencelakakan dan menyakiti orang lain, tapi dia pakai jilbab. Nah, yang satu lagi baik banget, suka nolong, suka nabung, tapi nggak menutup aurat. Seandainya nih berdasarkan sistem di akhirat, cewek yang pakai kerudung ini masuk surga dan yang nggak pakai kerudung ini masuk neraka, kalau itu bukan perintah ilahi, kita akan mikirnya ini sistemnya cacat nih, hukumnya cacat. Tapi kalau kita percaya, klaim bahwa Tuhan itu paling adil dan kebenarannya absolut, kita ya akan terus membuat alasan untuk menjustifikasi hukumnya. Kita justifikasi deh, kita nganggap, oh iya soalnya pakai jilbab itu untuk mencegah pemerkosaan. Meskipun data menunjukkan ya pakai jilbab diperkosa juga. Oh, jilbab itu untuk menjaga harga diri. Ya padahal konsep harga diri itu konstruksi sosial juga. Kita kan ya sebenarnya ya hewan sosial aja. Atau ada juga bentuknya tuh kayak analogi romantisasi gitu. Jadi cewek yang pakai jilbab tuh bagaikan mutiara, bagaikan berlian atau apalah yang indah-indah, yang indah dan berharga. Nah, kalau yang nggak pakai kerudung, jadi gorengan lah, jadi lollipop tidak berbungkus disemutin lah. Nah, itu kan padahal kayak ideation kita aja, pelabelan kita aja. Sebenarnya padahal pakai jilbab nggak pakai jilbab sama aja manusia. Sebenarnya padahal pakai jilbab nggak pakai jilbab sama aja manusia. Dan penutup kepala itu idealnya itu harusnya nggak bikin seseorang lebih mulia dari orang lain. Orang itu cuma sehelai kain kok. Masa kita mau jadiin sehelai kain sebagai determinan kemuliaan seseorang? Nah, kalau soal masuk neraka di Quran sih nggak ada sampai mention konsekuensinya sejauh itu ya. Kalau konteks Indonesia 2022, menurut kamu berjilbab itu masih relevan nggak? Dan kalaupun relevan, alasannya relevan juga nggak sama alasan perintah jilbab di Quran. Soalnya ya, di beberapa situasi sosial, pressure untuk berjilbab itu tinggi gitu. Kalau nggak berjilbab, takut dapat hukuman sosial. Atau bisa juga sih lingkungannya justru nge-pressure untuk nggak berjilbab ya, bisa juga sih. Nah, itu dia pendapat ataupun logika Kumailah Hakimah teman-teman. Kalau kami sendiri menilai logikanya ini sangat bermasalah sekali. Baik, kita coba akan mengkritisi ataupun mereaksi daripada pernyataan-pernyataan dari Mbak Kumailah ini. Pertama yang ingin kami sampaikan teman-teman, masalah sistem surga dan neraka itu adalah sistem yang tidak bisa dilihat oleh mata kita.
merupakan sistem yang tidak bisa dihayal-hayalkan oleh siapapun. Maka sangat salah sekali kalau dibanding-bandingkan dengan sistem keduniaan, teman-teman. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, masalah jilbab ataupun hijab ini merupakan adalah suatu perintah daripada Allah, sang pemilik surga dan neraka. Dan jika kita lihat kepada dalil yang memerintahkan penggunaan hijab ataupun kerudung ini, teman-teman, utamanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang diperintahkan di sana adalah 3 kelompok. Yang pertama, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika. Yang pertama adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa banatika, anak-anak perempuan Nabi. Dan yang ketiga adalah wa nisa'il mu'minin, yaitu perempuan-perempuan yang beriman. Tentunya terkhusus kepada nomor 3, perempuan-perempuan yang beriman. Ini merupakan perintah yang sangat mendasar kepada perempuan yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebab itu perintah penggunaan hijab ini adalah kepada mereka perempuan yang sudah beriman. Maka masalahnya di sini adalah tidak semua perempuan yang sudah Islam itu bisa dikatakan beriman. Kalau mereka memang masih tidak mau menggunakan hijab, menolak menggunakan jilbab, tentu mereka belum dikategorikan sebagai nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman. Ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, teman-teman, Mbak Kumaila ini mengajak kita untuk membuat suatu perbandingan di mana dia mengatakan ada seorang perempuan yang berhijab tapi hatinya sangat busuk, sangat jahat. Lalu ada perempuan yang tidak berhijab, tidak berjilbab tapi hatinya sangat baik. Lalu perempuan yang berhijab tapi hati yang tidak baik masuk surga, sedangkan perempuan tak berhijab hatinya sangat baik masuk neraka. Nah, di sini perlu kita koreksi, teman-teman. Masalah surga dan neraka penentuannya bukan masalah di hijab, bukan masalah di jilbab seperti itu. Berhijab memang tidak menjamin seseorang masuk surga, tetapi penghuni surga pasti menggunakan hijab, pasti menggunakan jilbab. Maka kalau Mbak Kumaila membuat suatu perbandingan tadi, dan kita harus memilih antara perempuan yang berhijab tapi hatinya sangat busuk, dengan perempuan yang tak berhijab tapi hatinya sangat baik, maka kita buat satu perbandingan juga, teman-teman. Pilih mana antara seseorang yang jantungnya sehat tapi ginjalnya bocor, atau ginjalnya bocor tapi jantungnya sehat. Maka tentu jawaban kita pasti tidak mau memilih antara yang dua itu, teman-teman. Siapa yang mau jantungnya sehat tapi ginjalnya bocor, ataupun sebaliknya ginjalnya bocor, jantungnya sehat? Tentu kita tidak mau dua-duanya. Maka demikian pula Islam tidak mau perempuan yang berhijab tapi hatinya busuk, ataupun perempuan yang tidak pakai jilbab tapi hatinya baik. Tentunya Islam mengajarkan kepada kita ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebagai penutup, teman-teman, bagaimana kita bisa yakin kalau Mbak Kumaila ini hatinya baik sementara yang luar saja tidak mampu untuk menutupinya? Maka tentunya logika Mbak Kumaila ini sangat bermasalah sekali, yang mengatakan nggak apa-apa kalau tidak berhijab. Kalau seandainya seperti itu, dikhawatirkan juga nanti muncul opini-opini di kalangan remaja kita, kalau begitu tidak pakai celana pun berarti tidak masalah. Maka logikanya sangat bermasalah. Maka lewat video ini, teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk tetap waspada dan hati-hati jaga akidah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kepada kita petunjuk dan kita mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kali ini, teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lewat video ini bermanfaat untuk kita bersama. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri, teman-teman. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.